75 dan ini akan saya uji apakah benar nilai IPK-nya sekian. Kemudian untuk contoh yang kedua, rata-rata nisbah bagi hasil deposito mudharabah bank syariah di Indonesia. Kalau yang contoh kedua ini, nilai parameter yang akan diuji apa? Nisbah bagi hasil, yang nilainya berapa? 40/60. Lalu populasinya apa? Populasinya adalah bank syariah di Indonesia, seluruh bank syariah di Indonesia. Gitu. Nanti saya akan ambil sampel yang mewakili bank syariah di Indonesia, diambil sekian bank syariah. Nah, untuk lebih mendapatkan gambaran yang utuh, apa sih kita mau ngapain nanti endingnya? Ini adalah contoh data dalam suatu pengujian hipotesis. Di sini contohnya adalah menguji keberhasilan program diet. Nah, hipotesis yang akan diuji kalau program diet kira-kira apa? Yang akan diuji adalah apakah program diet ini bisa menurunkan berat badan. Di sini ada 10 sampel yang terambil person 1, 2 sampai dengan 10. Kemudian dicatat berapa sih berat badan sebelum mengikuti suatu program diet. Kemudian setelah program diet didata juga berapa berat badannya. Nah, ini akan diolah menjadi nanti outputnya adalah suatu nilai namanya p-value atau signifikansi, dan akan dapat disimpulkan apakah program diet ini memang menurunkan berat badan. Kalau kita lihat secara statistik deskriptif, nih orang pertama sebelumnya sekian, sesudah sekian, ini turun. Orang kedua berat badannya juga turun. Semua sampel yang terambil ini berat badannya kalau diamatin nilainya itu turun setelah program diet. Secara deskriptif kita bisa mengatakan bahwa seluruh sampel ini berat badannya menjadi turun setelah mengikuti program diet. Tetapi perlu diuji lagi secara statistik apakah penurunan ini memang benar-benar turun. Jadi memang signifikan penurunannya. Jadi berdasarkan nanti nilai beberapa nilai statistik dalam data ini, bisa jadi penurunan ini tuh sebenarnya nggak signifikan gitu, nggak terlalu nilainya tuh turun memang, tetapi biasa aja turunnya gitu. Nah, dalam statistika ada uji hipotesis untuk menguji apakah signifikan nggak gitu. Nah, ini contoh kalau di SPSS. Jadi gini, uji hipotesis tuh di berbagai alat analisis tuh ada. Salah satunya adalah di uji T. Ini kita akan nanti belajar uji hipotesis yang dilakukan dalam uji yang namanya uji T. Nanti juga ada uji F, uji chi-square, banyak gitu, ini uji T. Nah, di SPSS di bagian menu analyze nanti akan ada compare means, lalu di sini ada beberapa uji T. Yang sering dipakai ini adalah one sample t-test untuk menguji satu sampel, lalu paired sample ini untuk menguji sampel yang berpasangan, dan independent sample ini untuk menguji sampel yang saling bebas. Untuk contoh data sebelumnya yang ini termasuk ke dalam yang paired t-test. Pair itu adalah berpasangan. Yang pair, kenapa pair? Pair itu untuk menguji efektivitas before and after biasanya, karena data kita berpasangan. Berpasangan maksudnya adalah contohnya di sini person 1 datanya itu berpasangan sebelum dan sesudah. Person 2 dan seterusnya ini juga datanya itu berpasangan. Berpasangan dalam artian satu person itu didata sebelum dan sesudah. Nah, ini berpasangan.
Kemudian karena di sini saya nggak pakai SPSS ya, karena waktu pertemuan terakhir dulu ada banyak laptop yang ternyata nggak bisa mengoperasikan SPSS, jadi kita akan menggunakan Excel. Di Excel nanti di menu data analisis ada juga nih t-test. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang t-test ini. Ada juga z-test. Nanti kita concernnya ke yang t-test dulu. Ini ada paired, ada to sample. Untuk yang Excel ini istilahnya emang beda dengan yang SPSS, kecuali yang pair. Kalau yang pair ini sama, ini paired sample t-test, yang ini paired to sample for means, ini sama aja ya. Kemudian kalau yang t-test yang dua-duanya ini, to sample sama to sample ini sebenarnya adalah yang independent sample t-test. Yang independent sample ini memang ada dua sebenarnya. Nanti kalau di SPSS nanti pas masuk independent sample, nanti bisa milih di antara kedua ini, apakah mengasumsikan varians yang sama atau mengasumsikan varians yang tidak sama. Nah, saya akan mencontohkan tampilan di Excel. Nah, di sini data yang tadi saya tampilkan ya, person sama sebelum dan sesudah. Lalu untuk melakukan uji T-nya, saya ingin menguji apakah program diet ini bisa menurunkan berat badan dari peserta dietnya. Data analisis, kemudian dipilih yang pair sample t-test. Akan keluar ini. Untuk operasional Excel-nya nanti akan ada mungkin di video yang lain. Di sini saya cuma pengen nyontohin outputnya seperti apa sehingga teman-teman ada bayangan. Ini adalah output dari uji T yang sudah dilakukan. Nah, ada beberapa istilah yang muncul yang akan kita pelajari. Nih, variabel 1 merupakan sebelum, variabel 2 adalah sesudah. Kemudian ini rata-ratanya, rata-rata sebelum ini berat badannya adalah 80 dan sesudah adalah 64,8. Nah, ini yang istilah yang penting untuk dicatat adalah yang ini yang kita akan pelajari. Ada istilah one tail, lalu ada istilah two tail. One tail itu merupakan uji hipotesis satu arah, dan two tail adalah uji hipotesis dua arah. Lalu di sini ada istilah P dalam kurung T kurang dari sama dengan T. Lalu ada di sini T critical one tail. One tail sama two tail. Nah, untuk PT kurang dari T ini merupakan istilahnya adalah p-value uji hipotesis. Lalu T kritikal adalah nilai T hitung, atau istilah lainnya adalah nilai T kritis. Nah, lalu ada lagi istilah DF. DF di sini adalah degree of freedom, kepanjangannya, atau bahasa Indonesia adalah derajat bebas. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu nanti akan kita pelajari yang muncul dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tentang prosedur pengujian hipotesis. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis di statistika. Prosedur pengujian hipotesis ini didasarkan pada sampel dan teori peluang. Dari suatu populasi, kita ingin menguji hipotesis mengenai nilai parameter populasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Nah, pengambilan sampel ini karena berhubungan sekali dengan teori peluang, maka hipotesis ini hubungannya ada sampel dan teori peluang. Pengujian hipotesis ini dipakai untuk menentukan apakah
hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar sehingga tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan harus ditolak. Perhatikan di sini tidak ada kata-kata menerima. Yang ada adalah tidak ditolak. Kenapa? Karena dengan menyatakan tidak ditolak itu bukan berarti menerima hipotesis. Gitu. Karena kalau kita mengatakan menerima suatu pernyataan, itu impact-nya lebih besar daripada kita sekedar mengatakan saya nggak menolak pernyataan ini. Nah, tidak menolak pernyataan itu bukan berarti menerima bahwa itu benar. Kalau mengatakan bahwa menerima itu benar itu menjadi hal yang lebih berat. Kalau cuma mengatakan tidak menolak itu kan lebih ringan. Jadi dalam pengujian hipotesis berdasarkan ilmu statistika itu tidak ada istilah menerima hipotesis, tetapi yang ada adalah tidak menolak atau menolak. Nah, adapun prosedur pengujian hipotesis ini bisa dirangkum menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama merumuskan H0 dan H1. Hipotesis itu ada 2 macam, yaitu yang disebut sebagai hipotesis 0 dan hipotesis 1. Misalnya dalam konteks pengujian efektivitas program diet di contoh video sebelumnya, hipotesis 0-nya misalnya program diet tidak menurunkan berat badan peserta. Lalu H1-nya adalah program diet menurunkan berat badan. Jadi H0 dan H1 ini hanya versusnya, tapi dalam konteks satu hipotesis, satu pernyataan yang kita ingin uji, tadi itu permasalahannya adalah efektivitas program diet, ini hipotesisnya ada 2. Jadi H0 dan H1 ini adalah hipotesis yang berpasangan, harus ada dalam satu permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menentukan, ini adalah alfa, dibacanya alfa. Alfa ini adalah menentukan tingkat keakuratan hasil. Ini ada 3 pilihan, biasanya ada 1%, 5%, dan 10%. 1% ini berarti paling akurat, dan 10% ini paling tidak akurat dibandingkan 1% dan 5%. Memilihnya berdasarkan apa? Tergantung peneliti mau berapa. Kalau dalam soal latihan, kalau misalnya tidak ditentukan oleh pembuat soal, misalnya saya tidak mengatakan alfanya sekian persen, maka yang ngerjain soal itu bisa milih antara 3 ini, terserah. Atau secara umum itu biasanya dipilih yang 5% yang tengah-tengah. Lalu yang tahap 3 adalah menentukan statistik uji. Tadi di Microsoft Excel, outputnya ada T critical atau T hitung. Nah, inilah yang disebut sebagai statistik uji. Tergantung tergantung ujinya uji apa. Kalau uji T berarti statistik ujinya namanya T hitung. Kalau uji F berarti nama statistik ujinya adalah F hitung, dan seterusnya. Tapi dalam pembahasan di sini nanti yang kita gunakan adalah kebanyakan yang T hitung, karena kita pakai uji T. Lalu, yang keempat adalah menentukan daerah keputusan berdasarkan nilai kritis. Nilai kritis ini adalah suatu nilai berdasarkan tabel. Tabel ini tergantung statistik ujinya apa. Ada tabel Z, tabel T, tabel F. Kalau misalnya statistik ujinya T hitung, berarti nilai kritisnya didasarkan atas tabel T. Nah, nilai kritis inilah nanti yang akan dibandingkan dengan nilai di langkah ketiga ini untuk menentukan keputusan di sini. Untuk tabelnya sendiri, tabel sebagai dasar untuk menentukan nilai kritis ini dan menentukan daerah keputusan itu sudah ada biasanya di bagian belakang buku-buku statistika atau browsing, ada ketikan tabel T, tabel Z.
menentukan keputusan. Berdasarkan nomor 4, kita sudah tahu wilayah keputusannya, menentukan apakah kita akan menolak atau tidak menolak H0. Dan pastinya membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Apakah program diet ini tadi efektif atau tidak dalam menurunkan berat badan. Nah, kemudian dalam hipotesis ada istilah one tail dan two tail. One tail adalah hipotesis satu arah, two tail adalah hipotesis dua arah. Dalam hipotesis yang one tail, ini dibedakan menjadi left dan right, kiri dan kanan. Left ini identik dengan istilah kurang dari, right istilahnya lebih dari. Nah, kemudian yang two tail atau dua arah, ini hipotesisnya tidak mengandung istilah lebih besar, lebih kecil, lebih bagus, lebih jelek, lebih efektif gitu. Istilahnya tidak ada lebih-lebihnya ini, tapi istilahnya lebih ke ada atau tidak gitu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalau kata kuncinya lebih besar, misalnya adalah hipotesis kita nilai IPK mahasiswa yang sering duduk di depan itu lebih besar daripada mahasiswa yang sering duduk di belakang. Nah, ini ada kata keywordnya adalah lebih besar. Maka dia termasuk ke dalam hipotesis yang one tail gitu. Simbolnya apa? Lebih besar tuh seperti ini ya, lebih besar. Untuk yang part of ini saya lewatin dulu pembahasannya. Saya lebih concern ke ini. Lalu keywordsnya lebih kecil, simbolnya adalah kurang dari. Misalnya apa? Misalnya adalah kebalikan dari tadi, misalnya yang IPK mahasiswa yang sering duduk di belakang itu lebih kecil daripada mahasiswa yang duduk di depan, berarti lebih kecil. Lalu, nah ini ada yang adakah perbedaan, tidak berubah. Ini termasuk yang two tail. Jadi kalau yang ini lebih tidak lebih dari, ini termasuk yang one tail. Lalu paling tidak sebesar sekian, nah itu one tail. Lalu apakah meningkat, itu one tail. Nah, kalau adakah perbedaan, ini berarti dia two tail. Cuma bilang ada atau enggak, bukan meningkat, lebih besar, lebih kecil. Tidak berubah juga sama saja two tail. Tidak ada istilah berubah lebih baik, berubah lebih buruk, tapi cuma mengatakan tidak berubah. Nah, dua ini termasuk ke dalam yang hipotesis dua arah. Kemudian ini adalah statistik uji, itu untuk yang output Excel tadi namanya adalah critical value atau T-hitung. Ini nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah hipotesisnya akan ditolak atau tidak ditolak. Statistik uji untuk menguji nilai rata-rata ini bisa pakai T-hitung ataupun Z-hitung. Ini istilah hitung itu tidak asing lagi ya, X bar, mu ini adalah rata-rata sampel, kalau mu rata-rata populasi, S merupakan standar deviasi, N adalah banyaknya sampel. Lalu yang di sini ini adalah standar deviasi populasi. T sama Z di sini perbedaannya di mana? Cuma di S sama sigma. Variansnya kalau yang T itu standar deviasinya kalau yang T ini standar deviasi sampel, kalau yang Z standar deviasi populasi. Standar deviasi populasi ini jarang sekali diketahui karena kan kita menelitinya kan sampel biasanya, nggak meneliti populasi. Ini gambaran dari hipotesis two tail dan one tail. Untuk yang two tail itu tandanya biasanya tidak sama dengan, karena tadi contohnya adalah adakah perubahan, berarti sama enggak gitu. Kalau yang one tail ini tandanya lebih kurang dari, lebih dari gitu. H1 kalau H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan. Lalu yang kalau H1-nya kurang dari, H1-nya lebih dari, maka H0-nya adalah kebalikannya. Kemudian di sini bentuk daerah keputusan yang tadi yang prosedur uji yang keempat itu adalah menentukan wilayah keputusan. Nah, yang disebut wilayah keputusan ini merupakan distribusi normal
Mungkin sebelumnya pernah saya bahas sedikit tentang distribusi normal ya. Nah, distribusi normal itu distribusi yang simetris kanan kiri, bentuknya seperti lonceng, bell shape. Daerah region of rejection ini yang adalah diarsir. Nah, kalau nilai T hitung itu masuk di wilayah yang diarsir, maka hipotesisnya akan H0-nya akan ditolak. Ini ada istilah do not reject H0. Kalau nilai nanti T hitungnya itu masuk ke wilayah yang tidak diarsir, maka do not reject, tidak menolak H0 gitu. Untuk yang hipotesis satu arah ini yang left tail, left berarti kiri, maka daerah region of rejection, daerah penolakan H0 itu yang di sebelah kiri. Ini yang diarsir. Kalau T hitungnya masuk ke wilayah yang diarsir, maka kita akan menolak H0. Sebaliknya untuk yang one tail right tail, dia di sebelah kanan daerah penolakannya. Kalau nilai T hitungnya terletak di wilayah yang di sini, nilainya misalnya 1,65 titiknya. Berarti kalau T hitung lebih dari 1,65, maka kita akan menolak H0. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian contoh untuk uji satu arah ataukah dua arah. Kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, ingin menganalisis apakah selisih keuntungan antara investasi deposito dengan investasi reksadana itu lebih besar dari 5%. Jadi kalau kita punya data keuntungan dari investasi deposito dengan keuntungan investasi reksadana, kemudian kita kurangkan nilainya apakah lebih besar daripada 5%. Nah, ini menggunakan uji satu arah atau dua arah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau ada kata kunci lebih besar, lebih kecil, atau sebagainya, itu pasti yang uji satu arah. Kalau uji dua arah itu lebih ke ada atau tidak perubahan. Kemudian yang kedua, ingin menganalisis efektivitas kursus TOEFL dengan cara membandingkan nilai placement test. Di awal biasanya kan ada placement test pas kursus TOEFL. Lalu setelah kursus diadakan nilai post test. Nah, efektivitas kursus ini dinyatakan efektif jika nilai setelah kursus itu lebih besar daripada nilai placement test, kan gitu. Nah, jadi untuk poin yang kedua ini termasuk yang satu arah juga. Kenapa? Karena efektivitas kursus itu walaupun di sini tidak ada kata kunci lebih gitu, tapi kita harus mengidentifikasi sendiri ya. Kalau efektivitas berarti kita akan membandingkan before and after. Ini mirip dengan yang contoh efektivitas program diet, itu kan juga before and after. Nah, gitu. Kalau ada istilah efektivitas berarti juga yang satu arah. Kecuali kalau misalnya kasusnya sama, ingin menganalisis bagaimana kursus TOEFL, ada nggak sih misalnya istilahnya cuma seperti ini. Ingin menganalisis apakah peserta mengalami perubahan kemampuan pada pengerjaan nilai TOEFL. Nah, kalau istilahnya adakah perubahan, ada atau tidak berubah, itu berarti yang dua arah. Tuh. Oke, kemudian yang poin yang ketiga, maka harga sembako di Indomaret lebih murah daripada Superindo. Ini langsung ya, karena ada kata-kata lebih murah, otomatis yang satu arah. Lalu yang keempat, efektivitas suatu program diet terhadap penurunan berat badan. Sama seperti yang poin yang kedua, kalau efektivitas berarti kita dikatakan efektif kalau ada penurunan berat badan. Ini adalah istilah penurunan. Ada istilah penurunan, kata kuncinya maka langsung yang satu arah. Jadi 4 poin ini semuanya termasuk uji hipotesis satu arah. Kemudian di sini kita akan bahas salah satu soal uji T1 sampel menggunakan probabilitas atau teori peluang Z.
digunakan, ini berarti bukan uji T judulnya, tapi uji satu sampel menggunakan sebaran Z karena nanti diketahui standar deviasi populasi. Kalau yang uji T itu diketahuinya standar deviasi sampel. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya. Produksi mingguan pabrik suatu sirup mempunyai sebaran normal dengan rata-rata 200. Jadi mingguan, dalam satu minggu pabrik sirupnya memproduksi 200 botol sirup dengan standar deviasi 16. Jadi produksi mingguan ini tuh enggak selalu 200, tapi naik turun dengan standar deviasinya 16. Nah, menjelang lebaran, manajer HRD merekrut karyawan baru. Lalu manajer ini ingin mengetahui apakah ada perubahan pada produksi sirup setelah merekrut karyawan baru. Ini ceritanya nih pabriknya nggak pakai mesin canggih ya, tapi lebih ke bukan mesin tapi lebih ke orang ininya, produksinya, tergantung berapa orang yang ada. Maka dengan menambah karyawan baru diharapkan akan meningkatkan produksi sirup. Tuh. Berdasarkan data produksi sirup selama 50 minggu, jadi setelah ada karyawan baru, direkord data selama 50 minggu. Ternyata rata-rata produksi sirup itu adalah 203,5. Jadi dengan awalnya 200, dengan karyawan baru, ini nggak disebutkan ada berapa karyawan, maka ada peningkatan ini, rata-rata produksi sirupnya 203,5. Nah, manajer ini menganalisis menggunakan uji hipotesis dengan statistik bahwa apakah angka 203,5 ini memang signifikan lebih besar daripada 200. Kalau secara kita lihat mah 203,5 ini lebih tinggi daripada 200, tapi permasalahannya ini signifikan nggak sih gitu. Dengan menambah karyawan baru nih menguntungkan nggak? Menguntungkannya dilambangkan dengan apa? Dengan signifikansi peningkatan produksi ini. Jadi hipotesisnya yang kita ingin uji, apakah 203,5 ini lebih besar daripada 200. Nah, 216 ini dianggap sebagai data populasi. Jadi ini adalah mu dan 16 ini adalah standar deviasi populasi. Maka bisa disimpulkan ini adalah data populasi. Di sini mu sama dengan 200 dan sigma atau standar deviasi populasi adalah 16. Tadi di awal pernah disinggung sedikit bahwa rumus Z sama dengan X bar rata-rata sampel, yaitu ini 203,5 dikurangi mu dibagi dengan sigmanya 16 per akar dari N. N-nya apa? N-nya itu banyaknya observasi. Banyaknya observasi di sini apa? Perhatikan di sini. Di sini adalah produksi mingguan. Lalu di sini diketahui selama 50 minggu. Berarti N kecilnya adalah 50 minggu atau 50. Maka Z hitung atau nanti disebut sebagai statistik uji. Statistik uji ini adalah kalau di prosedur pengujian hipotesis itu di step ketiga ya. Nah, Z hitung atau nilai Z saja sama dengan X barnya adalah 203,5 dikurangi mu-nya adalah 200 dibagi dengan sigmanya adalah 16 dibagi akar 50. Nah, ini statistik ujinya. Ini nilainya sama dengan ini ya, ini udah dihitung. Nilainya 2,58. Z hitung sama dengan 2,58. Nah, kita runtut dulu dari awal. Prosedur pengujian hipotesis itu langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menentukan hipotesisnya. Null hipotesis atau H0 dan alternate hipotesis H1 atau ada juga yang menyebutkan HA atau HA, sama aja. Mau H0, kalau H0 lambangnya cuma H0. Kalau H1 tuh bisa hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Ini Bu Maghrib. H0-nya adalah mu. Kita ingin menguji apakah mu ini sama dengan 200, berarti
Kalau berarti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan produksi sirup setelah ada karyawan baru. Nah, kalau H1-nya itu kebalikannya. Kalau H0-nya itu adalah mu sama dengan 200, maka H1-nya itu kebalikannya, yaitu tidak sama dengan. Nah, berarti kalau H1 ini kalau kita bikin kalimat secara awam, dia istilahnya adalah ada perubahan produksi sirup setelah karyawan baru. Nah, karena di sini tidak ada istilah lebih besar atau lebih kecil, maka ini termasuk ke dalam hipotesis satu arah atau dua arah. Hipotesis yang dua arah. Kita cek di soal tadi ada nggak? Ini seharusnya ada. Oh sorry, iya ini udah ada. Nah, di soal ini ada kata kuncinya itu apakah ada perubahan. Karena apakah ada perubahan, maka kita menggunakan hipotesis yang dua arah. Kalau misalnya pertanyaannya adalah manajer ingin mengetahui apakah setelah merekrut karyawan baru, produksi sirup ini lebih besar daripada 203,5, maka baru kita pakai yang satu arah. Nah, ini kata kuncinya ada perubahan, bukan ada kata-kata lebih besar atau lebih kecil, maka pakai yang hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu tandanya adalah nilai di H0 dan H1-nya ini adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Kemudian step yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi. Ini diketahui misalnya di soal bahwa tingkat signifikansi atau alfa ini sama dengan 1% ini diketahui di soal. Lalu step yang ketiga menentukan tes statistik atau namanya statistik uji. Karena diketahui tadi itu adalah mu dan juga sigma populasi, maka kita pakai statistik uji Z atau Z hitung. Tadi sudah kita hitung nilainya 2,58. Menggunakan distribusi Z karena sigma atau standar deviasi populasi diketahui. Step yang keempat adalah apa? Menentukan nilai kritis. Nah, nilai kritisnya ini kita perlu, tadi saya mengatakan apa? Step yang keempat adalah menentukan nilai kritis dan daerah penolakan. Maghrib, Bu. Caranya gimana? Pertama kita gambar dulu distribusi normal, itu bentuknya seperti bel atau seperti lonceng. Kemudian karena dua arah, maka kita arsir yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini kita arsir. Nah, yang diarsir ini adalah wilayah penolakan H0. Kalau digambar di sini reject H0, penolak H0. Nah, kita ingin mengetahui nilai di sini tuh berapa ini batasannya nilai itu. Caranya adalah dengan menggunakan tabel Z. Tabel Z ini capture-nya adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel Z. Nah, di sebelah kiri di sini ini nilai Z-nya. Lalu ini adalah nilai Z-nya. Kemudian ini juga nilai Z-nya. Cara bacanya adalah pertama kita tadi punya informasi bahwa kita sedang melakukan uji dua arah. Kita cuma butuh informasi ini. Ujinya satu arah atau dua arah dan alfanya berapa? Diketahui tadi ujinya dua arah, lalu alfanya sama dengan 1%. Nah, kalau uji dua arah, maka 1% ini kita bagi dua. 1% atau 0,01 alfa per 2 sama dengan
Kita skip dulu maghrib ya. Sampai jam berapa? Gimana? Mau di skip sampai jam berapa? Setengah jam ya? Iya ibu, iya ibu. Tinggal 15 menit lagi sih sebenarnya videonya, tapi nggak apa-apa. Di sholat dulu, kita istirahat setengah jam. Nanti sekarang jam berapa nih? Jam 12, 18.12. 12. Nanti kita masuk lagi jam berapa tuh? 18.42 ya. Kita mulai Iya. kembali. Ya, Bu. Oke, silakan sholat dulu.